Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang dari buku paket halaman 94 sampai dengan 98 ya, Dek ya. Kita akan belajar tentang faktor dan pembuat nol polinomial. Pada subbab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teorema sisa. Nah, gunakan pemahaman kalian terhadap teorema tersebut untuk menyelesaikan aktivitas berikut. Mencermati dan memilih pembagian polinomial. Di aktivitas ini, kita akan mencermati pembagian polinomial dan melihat karakteristiknya. Untuk itu, lakukan pembagian pada setiap bentuk yang diberikan dan pilihlah satu bentuk pembagian yang menurut kalian berbeda dengan yang lain. Bersiaplah untuk memberikan alasan terhadap bentuk pembagian yang kalian pilih ya. Di sini ada 4 soal. Kita akan coba kerjakan satu persatu ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. X kuadrat plus 4x min 2 ini berarti Px ya dibagi dengan x min 1 ini berarti Qx. Nah, karena di sini derajat polinomial pembagi atau Qx sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan cara atau metode Horner ya. Masih ingat ya bagaimana cara membagi polinomial dengan menggunakan metode Horner? Jadi di sini kita tuliskan dulu koefisien dan konstanta dari polinomial yang dibagi. Dalam hal ini Px ya, berarti 1, 4, negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian ini plus, untuk pembaginya itu adalah pembuat 0 dari x min 1, yaitu x sama dengan 1. 1 ini turunkan ke bawah, 1 kali 1 sama dengan 1, jumlahkan ya, hasilnya 5, 5 kali 1 sama dengan 5, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Nah, sehingga polinomial hasil bagi atau Hx ya akan sama dengan X ditambah 5. Sementara sisanya atau Sx sama dengan 3. Oke, jadi Px dibagi dengan Qx itu sama dengan X plus 5 sisa 3 gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Ini caranya sama ya. Yang atas ini adalah Px, kemudian yang bawah ini Qx. Karena Qx ini berderajat 1, berarti kita juga bisa gunakan cara Horner ya Dek ya. 2, kemudian 9, lalu 4. Nah, seperti ini. Kemudian pembaginya sekarang adalah pembuat 0 dari X plus 3, yaitu X sama dengan min 3 ya. 2 turun ke bawah, 2 kali min 3 sama dengan min 6, 9 ditambah min 6 sama dengan 3, 3 kali min 3 sama dengan min 9. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 5 ya. Maka polinomial hasil baginya Hx itu akan sama dengan 2x ditambah 3. Sisanya Sx sama dengan negatif 5. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. X kuadrat min x min 12. Ini adalah Px dibagi dengan x min 4. Ini juga berderajat 1 ya. Ini Qx, maka kembali kita gunakan cara Horner. 1, negatif 1, negatif 12 ya. Kemudian ini plus, pembaginya adalah X sama dengan 4. 1 turun ke bawah, 1 kali 4 sama dengan 4. Min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Ternyata ini kalau dijumlah hasilnya itu 0. Nah, berarti X kuadrat min X min 12 itu habis dibagi oleh X min 4 ya. Ditunjukkan di sini dengan sisa pembagiannya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan dulu polinomial hasil baginya Hx sama dengan X plus 3 ya. Sisanya 0. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. X pangkat 3 min 3x plus 1. Ini Px. Kemudian yang bawah X kuadrat. Nah, ini pangkat 2 ya, derajat 2. Ditambah 2x min 1. Ini adalah Qx. Karena yang bawah ini berderajat 2 ya. Kemudian ini juga nggak bisa difaktorkan ya. X kuadrat plus 2x min 1 itu tidak bisa difaktorkan. Maka untuk mencari Hx dan Sx ya, kembali kita menggunakan cara yang basic ya, yang dasar, yaitu menggunakan pembagian bersusun. Jadi X pangkat 3 min 3x plus 1. Kemudian kita buatkan rumahnya dulu. Dibagi dengan X kuadrat
plus 2x min 1. Di sini kan pangkat 3, kemudian langsung ke pangkat 1. Maka supaya tidak bingung ya, ini kita sisipkan saja dengan 0x kuadrat. Nah, jadi x pangkat 3 plus 0x kuadrat dikurang 3x plus 1. Jadi usahakan pangkatnya itu turun 1-1. 3, 2, 1, 0 gitu ya, supaya tidak bingung. Oke, x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu sama dengan x. Nah, ini lalu kita kalikan satu per satu ya. Kita letakkan di bawah sini. Jadi, x kali x kuadrat itu sama dengan x pangkat 3. X kali 2x sama dengan 2x kuadrat. X kali min 1 sama dengan minus x. Kalau cara Horner itu ditambah, kalau pembagian bersusun dikurang. X pangkat 3 dengan x pangkat 3 habis ya. 0x kuadrat dikurang 2x kuadrat jadinya minus ya, minus 2x kuadrat. Min 3x dikurangi negatif x sama dengan minus 2x plus 1 turunkan ke bawah ya. Mestinya kan di sini 1 dikurangi 0. Nah, 1 dikurangi 0 ya sama dengan 1. Atau gampangannya ya 1 turunkan ke bawah. Gitu aja ya. Selanjutnya min 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan min 2 ya. Kita kalikan lagi satu per satu. 2x kuadrat ya, maksudnya min 2x kuadrat karena di sini negatif kali positif. Kemudian minus 4x ya, jadi min 2 kali 2x. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Nah, ini kurangkan lagi. Ini habis, min 2x dikurangi negatif 4x jadinya 2x ya. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah sisanya ya. Karena di sini sudah berderajat 1, ini pangkat 1, sementara pembaginya berderajat 2, ya berarti kan 2x min 1 itu tidak bisa lagi dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 1. Maka 2x min 1 ini adalah sisanya ya. X min 2 itu adalah hasil baginya. Jadi tinggal ditulis di sini. Hx sama dengan x min 2, kemudian sisa pembagiannya Sx sama dengan 2x min 1. Nah, dari keempat soal ini ya Dek ya, yang beda itu adalah pembagian polinomial di soal nomor 3. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau di soal nomor 3 ya, x kuadrat min x min 12 itu habis dibagi dengan x min 4 ya, ditunjukkan di sini sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, sehingga tinggal ditulis saja ini ya. Jadi kan tugas kita adalah mencari bentuk pembagian yang berbeda dengan yang lain. Berarti yang berbeda itu adalah pembagian polinomial pada soal nomor 3 ya Dek ya. Alasannya karena sisanya 0 gitu aja ya. Nah, karena sisanya sama dengan 0. Nah, biar agak panjang dikit. Oke, sisanya sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain, kalau yang di atas itu adalah px, yang di bawah ya, itu adalah qx. Berarti px habis dibagi oleh qx ya. Px habis dibagi oleh qx. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teorema faktor ya. Jadi jika suatu polinomial dibagi dengan x min c, maka salah satu kemungkinannya adalah bahwa pembagian tersebut menghasilkan sisa 0 ya, sama seperti soal nomor 3 tadi. Berdasarkan teorema sisa, kita dapat simpulkan bahwa PC itu pasti sama dengan 0. Nah, ini teorema sisa, saya tampilkan lagi ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Menurut teorema sisa, jika polinomial Px dibagi dengan x min c, maka sisanya itu sama dengan PC. Nah, kita kembali ke sini ya. Jika Px dibagi dengan x min c sisanya 0, maka konsekuensinya PC ya Dek ya, itu akan sama dengan 0. Gitu. Dengan kata lain, C ya Dek ya, C itu kan sebuah bilangan ya, angka tertentu, adalah pembuat 0 dari P. Ya, jadi C itu adalah pembuat 0 dari P. Jika C adalah pembuat 0 dari P, lantas apa hubungan antara x min C dengan Px? Untuk menjawabnya, selesaikan aktivitas berikut. Menuju teorema faktor. Aktivitas ini akan mengajak kita menemukan hubungan antara pembuat 0 dan faktor dari polinomial.
ya. Oke, di sini ada beberapa tugas yang harus kita lakukan ya. Nomor satu, lengkapi tabel berikut. Nah, tabelnya ada di slide selanjutnya ya. Di sini ada PX, ada 3 soal ya. Kemudian di sini ada C 4, negatif 3, negatif 2. Lalu di sini ada PC. Nah, yang di sini itu adalah algoritma pembagian polinomial. Jadi PX itu adalah polinomial yang dibagi, ya kan, yang ini. Kemudian X min C itu adalah pembagi, HX itu adalah hasil bagi, lalu SX itu adalah sisa pembagian. Ya, bentuk ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita kembali dulu. Nah, untuk mengisi kolom ketiga, tentukan nilai PC untuk setiap PX ya, dan C yang diberikan. Untuk mengisi kolom keempat, bagi PX dengan X min C, lalu nyatakan hasilnya ke dalam bentuk PX sama dengan X min C kali HX ditambah SX ya. Oke, ini sudah saya sendirikan. Nah, nanti yang kita kerjakan bersama adalah soal nomor 1 saja ya. Untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 nanti saya berikan jawabannya, nanti silakan dicoba sendiri. Jika adik-adik mengalami kesulitan ya, boleh bertanya di kolom komentar. Oke, kita fokus di soal nomor 1. PX sama dengan X kuadrat min X min 12. Berarti tugas kita yang pertama adalah menghitung PC. Ya, berarti P4. Nah, ini. P4 sama dengan, berarti kita masukkan ke sini. Ya, X-nya kita ganti 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12 ya. 16 dikurangi 4 dikurangi 12 sama dengan 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Oh, ternyata P4 itu sama dengan 0 ya. Selanjutnya PX ini kita akan bagi dengan X min 4 ya. Jadi PX ini kita akan bagi dengan, atau X min C dulu ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Untuk mengubah bentuk PX ke dalam algoritma pembagian polinomial seperti ini ya. Jadi PX-nya itu adalah X kuadrat min X min 12, lalu X min C ya, berarti ya X dikurangi 4. Oke, ini berderajat 1. Kembali kita bisa menggunakan cara Horner ya. 1, kemudian negatif 1, negatif 12. Nah, seperti ini. Pembaginya adalah 4. 1 turun ke bawah, 1 kali 4 sama dengan 4. Ini kalau dijumlah sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kalau dijumlah sama dengan 0. Ya, sisanya 0. Nah, sehingga untuk polinomial hasil baginya HX itu sama dengan X plus 3. Lalu untuk sisa pembagiannya berarti SX itu sama dengan 0. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian, maka kita dapatkan PX ya sama dengan X min C tadi adalah X min 4 ya. Kemudian HX tadi adalah X plus 3. Nah, X plus 3 ditambah 0 berarti PX sama dengan X min 4 dikalikan dengan X plus 3. Nah, nanti kalau kita tulis lengkapnya ya, soal nomor 1, 2, dan 3 itu seperti ini. Ya, coba perhatikan. PC itu selalu 0. Ya, Dek ya. Jadi PC di sini selalu 0. P4 itu 0, kemudian P negatif 3 0, P negatif 2 itu 0 ya. Artinya C ini merupakan pembuat 0 dari PX ya, yang menyebabkan nilai PX itu sama dengan 0. Yaitu C sama dengan 4, C sama dengan negatif 3 untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, C sama dengan negatif 2 ya. Nah, kemudian untuk di kolom keempat ya Dek ya, yang menarik di sini sisa pembagiannya itu selalu sama dengan 0. Ya, ini sisa 0, ini sisa 0, ini sisa 0. Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 2 ya. Setelah melengkapi tabel pada soal nomor 1, ya, Ambar menduga bahwa jika C adalah pembuat 0 dari P, maka X min C adalah faktor dari PX. Apakah kalian setuju dengan dugaan Ambar? Jelaskan alasannya. Jadi dugaan Ambar itu sudah benar ya. Sebab kalau menurut teorema sisa, jika PC itu sama dengan 0 ya, PC sama dengan 0 artinya C itu adalah pembuat 0 dari P ya. Maka sisa pembagian PX dengan X min C itu sama dengan 0. Ini menurut teorema sisa. Sehingga berlaku PX ya sama dengan X min C kali HX ditambah 0 ya. Nah, bentuk PX sama dengan X min C kali HX, karena 0 ini kan bisa diabaikan ya.
menyatakan bahwa X min C adalah salah satu faktor dari PX. Gitu. Ya, paham ya? Oke, berarti kita langsung ke soal nomor 3. Nah, Ambar memiliki dugaan lagi. Dugaannya kali ini merupakan kebalikan dari dugaannya yang ada di bagian 2. Ya, di soal nomor 2. Kali ini dia menduga bahwa jika X min C adalah faktor dari PX, maka C adalah pembuat 0 dari P. Ya, apakah kalian sependapat dengan Ambar? Jelaskan alasannya. Nah, pendapat Ambar ini juga benar, gitu ya. Sebab jika X min C adalah faktor dari PX, maka berlaku PX sama dengan X min C kali HX. Ya kan, sekian kali sekian. Nah, berarti sekian dan sekian ini adalah faktor dari PX, kan begitu cara berpikirnya. Nah, sehingga ketika C itu kita masukkan ke dalam PX, ya, X-nya itu kita ganti dengan C, ya, maka kita akan dapatkan PC sama dengan, ya, X diganti dengan C. Jadinya C dikurangi C kali HC sama dengan C dikurang C itu 0. Ya kan? 0 kali bilangan berapapun itu juga akan sama dengan 0. Maka terbukti PC sama dengan 0. Jadi, jika X min C itu adalah salah satu faktor dari PX, maka konsekuensinya PC itu pasti sama dengan 0. Ya. Nah, sebaliknya ketika PC itu sama dengan 0, maka X min C itu adalah salah satu faktor dari PX. Nah, ini yang harus adik-adik pahami dengan baik. Ya, Dek ya. Berdasarkan aktivitas eksplorasi sebelumnya, kita telah menemukan ide dari teorema faktor, ya. Isi dari teorema faktor disajikan sebagai berikut. Nah, ini. Misalkan PX adalah suatu polinomial, C adalah bilangan real. PC sama dengan 0 jika dan hanya jika X min C merupakan faktor dari PX, ya. Jika dan hanya jika itu berarti berlaku sebaliknya, ya. Jika X min C merupakan faktor dari PX, maka PC itu pasti sama dengan 0. Begitu, ya. Nah, untuk mengetahui penggunaan teorema faktor, perhatikan contoh 2.10 berikut ini. Ya, memfaktorkan polinomial. Ajeng mengamati bahwa jumlah semua koefisien dan konstanta, nah ini hati-hati ya, jadi jumlah semua koefisien dan konstanta dari PX ya, PX sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 13X plus 10 itu sama dengan 0. Jadi yang sama dengan 0 itu bukan PX, ya Dek ya, melainkan jumlah semua koefisien dan konstanta dari PX ya. Jadi di sini koefisiennya 1, 2, min 13, lalu 10 ini disebut sebagai konstanta ya. Nanti ini kalau kita jumlahkan ya, kita coba aja ya. Jadi 1 ya kan ditambah 2, kemudian ditambah ini koefisiennya min 13 ya. Ditambah min 13 ditambah 10, ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa X min 1 ya, merupakan salah satu faktor dari PX. Buktikan kesimpulan Ajeng tersebut dan gunakan kesimpulan itu untuk memfaktorkan PX secara komplit. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya. Kita akan membuktikan kesimpulan Ajeng ya dengan menggunakan teorema faktor, yaitu dengan menentukan nilai P1. Ingat, ya. Jadi kalau menurut teorema faktor, ketika X min 1 itu merupakan salah satu faktor dari PX, maka mestinya ya Dek ya berlaku P1 itu akan sama dengan 0. Nah, ini kita cek ya. Jadi P1 itu kan sama dengan 1 pangkat 3 ya kan, ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 13 kali 1 ditambah 10. Jadi kita masukkan ke sini X-nya ya. X-nya yang kita masukkan itu sama dengan 1. Nah, setelah dihitung ya, memang benar hasilnya sama dengan 0. Nah, karena P1 sama dengan 0, maka berdasarkan teorema faktor ya, X min C dalam hal ini X min 1 karena C-nya sama dengan 1 adalah faktor dari PX ya. Nah, selanjutnya kita cari hasil bagi PX setelah dibagi dengan X min 1 dengan menggunakan metode Horner seperti ini. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok kita harus melanjutkan ya dengan pembagian PX oleh X min 1? Jawabannya adalah karena kita ingin mencari faktor yang lain, ya kan? Maka harus kita bagi ya PX dengan X min 1 supaya nanti hasil baginya itu bisa kita faktorkan lagi.
Nah ini, dengan demikian ya, hasil baginya adalah ini sesuai dengan koefisien dan konstanta yang dihasilkan oleh cara Horner, yaitu x kuadrat ya, kemudian plus 3x dikurang 10. Nah, sisanya 0. Sekarang kita faktorkan px secara komplit seperti berikut ya. Px sama dengan sekian-sekian. Ini adalah polinomial yang diketahui di soal ya. Selanjutnya, kalau kita nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian polinomial ya, berarti px itu sama dengan polinomial pembagi, dalam hal ini x-1 dikalikan dengan polinomial hasil bagi yang ini tadi. Nah, ini x kuadrat plus 3x min 10. Ya dek ya, hasil metode Horner sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya, bentuk x kuadrat plus 3x min 10, ini kita faktorkan lagi. Ya, hasilnya adalah x min 2 kali x plus 5. Ya, ini matematika SMP. Jadi kan mula-mula itu begini. Nah, mula-mula itu kita tulis lagi ya. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Ini kita samakan dengan 0 kan begitu ya. Kemudian ini kita faktorkan. Ya dek ya. Nah, ini kita faktorkan. Atau ini tidak perlu kita samakan dengan 0 ya. Nah, langsung begini aja. Jadi ini kita faktorkan. Nah, di sini X, di sini X ya. Masih ingat ya, cara faktorisasi sederhana atau kalau mau menggunakan rumus ABC juga boleh ya. Atau menggunakan metode melengkapkan kuadrat juga pasti bisa. Tapi karena ini bentuknya sederhana, ya kita faktorkan saja secara sederhana seperti ini. Jadi kita akan cari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan negatif 10. Kalau dijumlah itu harus sama dengan plus 3. Nah, kebetulan angka tersebut adalah plus 5 dengan min 2. Coba kita cek ya. 5 kali min 2 sama dengan min 10. Cocok ya kan? Kemudian plus 5 ditambah min 2 sama dengan plus 3. Berarti ini sudah sesuai ya. Nah, maka ditulis di sini x min 1, kemudian x min 2 kali x plus 5 itu adalah faktor dari x kuadrat plus 3x min 10. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Paham ya dek ya? Oke, kita lanjutkan. Mari mencoba. Misalkan px sama dengan x pangkat 3 min 2x sebentar. Misalkan px sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 21x min 18 ya. Tunjukkan bahwa p negatif 1 sama dengan 0 ya. Dan gunakan hal tersebut untuk memfaktorkan px secara komplit. Oke, kita akan cek dulu apakah memang benar p negatif 1 itu sama dengan 0. Berarti kita masukkan x sama dengan negatif 1 ke dalam px ya dek ya. Berarti P negatif 1 itu sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 21 kali negatif 1 ya kan, dikurangi 18. Min 1 pangkat 3 itu min 1, min 1 kuadrat itu 1 kali min 2 sama dengan min 2 ya kan. Kemudian min 21 kali min 1 plus 21 dikurang 18. Yang ini min 3 ditambah 21 sama dengan 18, berarti 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Berarti terbukti. Ya kan? Ini perintahnya kan tunjukkan bahwa P negatif 1 sama dengan 0. Ternyata setelah kita hitung, P negatif 1 memang benar sama dengan 0. Nah, baru kita gunakan teorema faktor ya dek ya. Kalau P negatif 1 sama dengan 0, maka kesimpulannya ya, jadi kita tulis ya, maka X ya plus 1 adalah salah satu faktor. Adalah salah satu faktor dari PX ya. Jadi kalau PC sama dengan 0, maka X min C itu adalah salah satu faktor dari PX. Ya kan? Itu menurut teorema faktor. Berarti kalau misalkan P2 sama dengan 0, berarti X min 2 itu adalah salah satu faktor dari PX. Lah kalau P min 1 sama dengan 0, berarti X dikurang negatif 1 itu merupakan salah satu faktor dari PX ya. Jadi kalau bentuk X dikurangi negatif 1 itu kan bisa kita tulis menjadi X plus 1. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa X plus 1 itu merupakan salah satu faktor dari polinomial
X pangkat 3 min 2X kuadrat min 21X min 18. Gitu cara berpikirnya ya. Selanjutnya untuk memfaktorkan PX secara komplit ya Dek ya, tinggal kita bagi PX dengan X plus 1 ya. Oke, kita tulis di sini supaya enak dipakai belajar. Nah, PX dibagi X plus 1 berarti X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat min 21X ya, dikurang 18. Ini adik-adik bagi lagi dengan X plus 1 untuk mencari faktor yang lain. Oke, maka kita gunakan cara Horner. Jadi 1, negatif 2, negatif 21, negatif 18 ya. Gunakan cara Horner seperti ini yang paling gampang. Di sini pembaginya adalah negatif 1. 1 turun ke bawah, 1 kali negatif 1, negatif 1. Dijumlahkan, negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 3 ya. Min 21 ditambah 3, min 18. Negatif ketemu negatif positif. Berarti di sini positif 18 ya. Sisanya sama dengan 0. Nah, sehingga polinomial hasil baginya Hx ya, kita ikuti di sini ya, koefisien dan konstantanya. Jadi X kuadrat minus 3X minus 18. Nah, selanjutnya Px itu bisa kita nyatakan dalam bentuk Qx kali Hx, ya kan? Karena Sx-nya 0, berarti Qx-nya di sini adalah X plus 1. Sementara untuk Hx-nya adalah X kuadrat minus 3X min 18. Nah, bentuk X kuadrat min 3X min 18 ini bisa kita faktorkan lagi. Nah, berarti ini X plus 1, tinggal tulis ulang ya. Kemudian kita buat kurung seperti ini. Di sini X, di sini X. Nah, sekarang kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan negatif 18 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan negatif 3. Berarti langsung saja di sini min 6, kemudian di sini plus 3 ya. Min 6 kali 3 min 18. Kemudian min 6 ditambah 3 sama dengan min 3. Nah, ya sudah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, gampang ya Dek ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan dulu. Mari berpikir kritis ya. Apakah kesimpulan Ajeng ya di contoh 2.10 berlaku untuk semua polinomial yang jumlah koefisien dan konstantanya sama dengan 0? Jelaskan alasanmu ya. Jadi kesimpulan Ajeng di contoh 2.10 ya, itu memang berlaku secara umum untuk semua polinomial yang jumlah koefisien dan konstantanya sama dengan 0. Jadi koefisien dan konstanta itu artinya ini an, an-1. Oh ya, ini adalah bentuk umum dari polinomial berderajat n, ya Dek ya. Jadi koefisiennya itu adalah an, an-1, an-2, nanti di sini ada an-3, an-4 dan seterusnya sampai terakhir adalah a0 ya. Oh ya, kalau A0 ini disebut sebagai konstanta ya. Jadi yang tidak ada X-nya itu disebut sebagai konstanta. Yang nempel dengan X ya, pangkat berapapun itu disebut sebagai koefisien. Nah, itu hanya sekedar istilah saja ya. Selanjutnya secara matematis ya, nanti bisa kita tuliskan begini. Ketika X sama dengan 1, berarti kan P1 itu sama dengan AN kali 1 pangkat N. Ya kan? Jadi X-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat N, kemudian ini 1 pangkat N-1, 1 pangkat N-2. Nanti di sini 1 pangkat N-3, 1 kali N, 1 pangkat N-4 dan seterusnya ya. Yang terakhir, dua yang terakhir di sini adalah A1 ini dikalikan dengan 1. Ini kurang ya. Jadi kan X-nya diganti 1, berarti A1 dikalikan dengan 1 ditambah A0 ya. Nah, selanjutnya karena N itu adalah bilangan cacah, ya kan? Dan 1 pangkat bilangan cacah berapapun itu pasti hasilnya sama dengan 1. Berarti 1 pangkat N ini ya 1. 1 pangkat N-1 ini juga 1. 1 pangkat N-2 ini juga 1. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga P1 ya Dek ya, itu akan sama dengan AN ditambah AN-1 ditambah AN-2 ditambah AN-3. Ya, dan seterusnya itu akan sama dengan 0. Lo tahu dari mana sama dengan 0? Karena di sini dikatakan bahwa jumlah koefisien dan konstantanya sama dengan 0. Ya Dek ya. Jadi ingat AN, AN-1, AN-2, AN-3, A1, A0 itu adalah
koefisien dan konstanta dari polinomial Px dan itu jumlahnya 0. Oke. Sehingga P1 itu juga akan sama dengan 0. Nah, kembali ke teorema faktor ya. Kalau P1 sama dengan 0, artinya X min 1 ya, itu merupakan faktor dari Px. Berarti kesimpulan Ajeng di contoh 2.10 yang tadi. Nah, yang ini tadi ya. Coba kita kembali dulu ke sini. Nah, ini. Jadi X min 1 itu memang salah satu faktor dari Px. Ketika apa? Ketika jumlah koefisien dan konstanta dari Px itu sama dengan 0. Gitu ceritanya ya. Paham ya, Dek ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B. Nah, ini Ajeng juga memiliki prinsip bahwa jika jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya genap ya sama dengan yang ganjil. Jadi kalau kita bicara polinomial itu kan ada variabel pangkat genap dan variabel pangkat ganjil. Contohnya X pangkat 5, X pangkat 7, X pangkat 9 itu adalah variabel dengan eksponen atau pangkat ganjil ya. Kalau yang pangkat genap ya berarti X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8 dan seterusnya. X pangkat 0 itu juga termasuk suku eksponen yang variabelnya genap ya, Dek ya. Maka polinomial tersebut akan memiliki faktor X plus 1. Misal ya, untuk Px sama dengan 3X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 5X plus 21. Jadi yang pangkat ganjil di sini X pangkat 3 ya kan, kemudian X pangkat 1. Ini pangkat ganjil. Lalu untuk yang pangkat genap berarti di sini kita punya X kuadrat, lalu nanti di sini ada X pangkat 0, itu pangkat genap. Nah, karena 3 plus 5 ini berarti pangkat ganjil ya, sama dengan min 13 plus 21 ini pangkat genap, maka Px memiliki faktor X plus 1. Apakah kalian setuju dengan Ajeng? Jelaskan alasan kalian ya. Prinsip atau pendapat Ajeng ini benar ya, sebab itu bisa kita buktikan secara matematis. Nah, kembali kita mengacu ke bentuk umum polinomial Px berderajat n ya. Nanti begini, jika n genap berarti kan suku dengan pangkat genap itu adalah yang ini. Ini ya. Jadi ini genap, kemudian loncat ini genap ya. An kali X pangkat n, An min 2 kali X pangkat n min 2, nanti loncat lagi. Loncat selangkah-selangkah ya. An min 4 kali X pangkat n min 4 itu adalah suku-suku dengan pangkat genap ya. Terakhir di A0. Kemudian suku dengan pangkat ganjil itu berarti sisanya ya. An min 1 kali X pangkat n min 1. Kemudian di sini ada An min 3 kali X pangkat n min 3. Berakhir di A1 ya. Ini sebenarnya bukan A1 ini ya. Oke, ini saya betulkan dulu. Berakhir di A1 kali X pangkat 1 kan begitu. Nah, A1 kali X pangkat 1. Nah, ini adalah suku dengan pangkat ganjil ya. Nah, karena negatif 1 pangkat bilangan cacah genap itu pasti sama dengan 1 ya. Jadi contohnya min 1 pangkat 0 ya, itu kan genap. Itu ya sama dengan 1, min 1 pangkat 2 itu 1, min 1 pangkat 4 itu 1. Pokoknya pangkat bilangan cacah genap itu pasti hasilnya 1. Sedangkan kalau min 1 pangkat bilangan cacah ganjil ya kebalikannya itu sama dengan min 1, maka berlaku seperti ini. P min 1 itu sama dengan An kali 1 ya. Ini 1. Kemudian ditambah An min 1 kali negatif 1. Karena ini pangkat genap, ini pangkat ganjil. Ya kan? Kemudian ditambah An min 2 kali 1. Jadi selang-seling 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 dan seterusnya. Karena ini pangkat genap, pangkat ganjil, pangkat genap, pangkat ganjil, pangkat genap, pangkat ganjil, dan seterusnya. Ya, bisa bayangkan ya, Dek ya. Sehingga nanti ini akan sama dengan An dikurang An min 1 ditambah An min 2 dikurang An min 3 ditambah An min 4 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang positif ini kita kelompokkan. Yang positif itu adalah koefisien dengan pangkat genap. Ya toh, berarti di sini kita punya An, kemudian plus An min 2, plus An min 4, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang negatif, ini kita sendirikan ya. Jadi minusnya itu kita keluarkan. Nah, di dalamnya tanda kurung, ini sekarang sudah jadi positif.
ini adalah koefisien dengan pangkat ganjil ya, An-1 yang ini tadi ya, ditambah An-3 ditambah An-5 berakhir di A1. Nah, karena jumlah koefisien yang pangkatnya itu genap itu sama dengan jumlah koefisien yang pangkatnya ganjil ya. Kita mengurangkan dua bilangan yang sama berarti hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, dengan kata lain P negatif 1 sama dengan 0. Oke, kembali gunakan teorema faktor ya. Kalau P-1 sama dengan 0, ya artinya apa? Artinya X dikurangi negatif 1 itu merupakan faktor dari Px ya. X dikurangi negatif 1 itu adalah X plus 1 yang ini. Gitu. Ya, paham ya Dek ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang telah digunakan ya oleh Ajeng pada contoh 2.11 sangat bermanfaat untuk menemukan faktor dari suatu polinomial. Selain itu, sifat 2.5 berikut ini juga dapat membantu kita untuk menemukan pembuat nol rasional dari suatu polinomial. Nah, apa yang dimaksud dengan pembuat nol rasional? Yuk kita baca aja ya. Pembuat nol rasional. Misalkan polinomial Px ya, ini adalah bentuk umum dari polinomial berderajat n ya, ini tadi sudah kita bahas, memiliki koefisien dan konstanta yang semuanya bilangan bulat ya, dengan An tidak sama dengan 0, An itu yang di depan sendiri, dan A0 ya yang di belakang sendiri ini juga tidak sama dengan 0. Jika polinomial Px tersebut memiliki pembuat nol rasional ya, artinya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q. Maka P ya Dek ya, itu pasti merupakan faktor dari 0 dan Q merupakan faktor dari An. Ya, mungkin ini agak bingung ya. Nanti kita akan langsung bahas di contoh soal aja ya supaya adik-adik semakin paham. Jadi sifat 2.5 tersebut bersama dengan teorema faktor dapat mempermudah kita dalam menentukan faktor-faktor dari polinomial. Perhatikan contoh 2.11 berikut ini ya. Menggunakan teorema faktor dan pembuat nol rasional. Faktorkan polinomial Px ya, x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 9x min 18 secara komplit. Oke, di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Jika polinomial tersebut memiliki pembuat nol rasional ya. Ingat, pembuat nol rasional itu artinya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu P per Q. Maka P ya Dek ya merupakan faktor dari A0 18 yaitu plus minus 1. Ini maksudnya bisa 1 bisa negatif 1 ya kan. Kemudian plus minus 2 bisa plus 2 bisa negatif 2 dan seterusnya. Sedangkan Q merupakan faktor dari An ya sama dengan 1 yaitu bisa plus 1 atau min 1. Nah ini dengan cara coba-coba ya kita dapat tunjukkan bahwa 3 itu adalah salah satu pembuat nol polinomial Px tersebut ya. Mungkin timbul pertanyaan, loh katanya pembuat nol rasional itu harus dalam bentuk pecahan P per Q. Nah 3 ini kan bukan dalam bentuk pecahan, tapi ingat bahwa 3 ini bisa kita nyatakan juga dalam bentuk pecahan P per Q ya Dek ya. Jadi 3 itu ya sama dengan 3 per 1. Nah berarti yang atas ya 3 ini adalah salah satu faktor dari A0 ya kan, ini plus 3. Kemudian 1 ini adalah salah satu faktor dari An sama dengan 1. Nah, berarti kan terpenuhi ya, terpenuhi sifat 2.5. Pembuat nol rasional ya. Jadi pembuat nol rasional kalau dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka P ya itu merupakan faktor dari A0 nih. Ya, kemudian Q itu merupakan faktor dari An. Gitu ceritanya ya. Selanjutnya dengan cara coba-coba. Jadi 3 ini kita masukkan ke Px ya. Itu apakah sama dengan 0? Nah, seperti ini ya. Jadi P3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita hitung ternyata sama dengan 0 ya. Berarti terbukti bahwa P3 itu merupakan salah satu pembuat nol dari polinomial Px. Atau di sini kita bisa langsung menggunakan cara Horner ya. Ini. Jadi kalau x min 3 ya, sebentar. Kalau 3 itu merupakan salah satu pembuat nol dari polinomial Px ya, menurut teorema faktor, x min 3 itu adalah salah satu faktor dari Px, ya kan? Yang ini. Saya ulang ya.
Jadi kalau 3 itu memang benar merupakan salah satu pembuat 0 dari polinomial Px, maka x-3 itu merupakan salah satu faktor dari Px, sehingga sisa pembagian Px oleh x-3 itu sama dengan 0. Nah, ini yang ditampilkan di buku, ya. Jadi ini merupakan gabungan antara konsep teorema sisa dan teorema faktor, gitu ya. Oke, jadi kita bagi ya Px, x pangkat 3 plus 2x kuadrat dan seterusnya kita bagi dengan x min 3 ya. Maka pembaginya di sini adalah pembuat 0 dari x min 3 yaitu 3. Yang ini tadi ya. Hasilnya ternyata seperti ini. Nah, ini terbukti sisanya sama dengan 0. Oke. Dengan demikian, polinomial Px dapat dituliskan sebagai perkalian faktor-faktornya seperti berikut. Nah, adik-adik sepertinya ini salah ketik ya. Nih, mestinya Px ya itu bukan sama dengan 3x pangkat 3 min 10x kuadrat plus x plus 6. Mestinya Px itu sama dengan yang ini. Nah, ini salah ketik ya. Saya tulis ulang ini. Jadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 9x min 18. Nah, ini baru sama dengan x min 3. Ini saya tulis urut ya. Kemudian kita kalikan dengan hx. Dalam hal ini hx-nya adalah x kuadrat plus 5x plus 6. Ya, sebenarnya dibolak-balik tidak masalah ya. Tapi saya khawatir adik-adik bingung nanti. Jadi kalau kita mengacu ke bentuk algoritma pembagian polinomial, Px itu sama dengan Qx dikalikan dengan Hx plus Sx. Tuh kan begitu, ya kan? Dalam hal ini Qx-nya adalah x min 3, Hx-nya adalah yang ini, x kuadrat plus 5x plus 6. Ini hasil baginya. Sisanya 0, nggak perlu ditulis, ya. Nah, langkah selanjutnya, bentuk x kuadrat plus 5x plus 6 itu kita faktorkan. Ya, Dek ya. Faktornya nanti adalah yang ini, x plus 3 ya, dikalikan dengan x plus 2. Nah, nanti silakan dicoba sendiri nih. Silakan dicoba difaktorkan sendiri ya. Kalau kesulitan boleh bertanya di kolom komentar. Tapi rasanya tidak sulit ini ya, karena matematika SMP. Oke, ini adalah penyelesaian dari contoh 2.11 ya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mari mencoba. Faktorkan Px sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 20 secara komplit ya. Jadi A0 ya, A0 sama dengan 20 yang paling ujung sendiri ya. Faktor dari A0 itu kan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10. Ya kan? Tentu saja di sini plus minus 20 ya. Lalu untuk AN sama dengan 2 yang paling depan sendiri. Jadi faktor dari AN itu plus minus 1 dan plus minus 2 ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa menurut sifat pembuat 0 rasional ya bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Nah, ternyata ini sudah saya coba-coba. Salah satu pembuat 0 rasional dari Px itu adalah 2/1 sama dengan 2. Ini bisa kita buktikan ya Dek ya. Jadi P2 itu nanti hasil akhirnya akan sama dengan 0. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 2. Ternyata P2 sama dengan 0. Berarti 2 itu merupakan salah satu pembuat 0 dari Px ya. Nah, menurut teorema faktor ya Dek ya. Nih, maka X-2 itu adalah faktor dari Px karena P2 sama dengan 0. Ini sesuai dengan teorema faktor. Ya, jadi kalau P2 sama dengan 0 berarti kesimpulannya X-2 itu adalah faktor dari Px. Nah, selanjutnya kita akan cari faktor yang lain dengan melakukan pembagian. Jadi Px dibagi dengan X-2. Untuk apa? Untuk mencari faktor yang lain. Kita gunakan cara Horner, nah hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi Hx itu sama dengan 2x kuadrat plus x min 10, sisanya 0 ya. Maka bentuk Px kalau kita nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian polinomial jadinya seperti ini. Px sama dengan x min 2 kali 2x kuadrat plus x min 10. Px adalah polinomial yang dibagi, x min 2 itu adalah polinomial pembagi ya, 2x kuadrat plus x min 10 ini adalah polinomial hasil bagi. Sisanya 0, nggak perlu ditulis ya. Selanjutnya ini kita faktorkan ya. Nah, nanti kalau kita faktorkan hasilnya seperti ini. Jadi 2x kuadrat plus x min 10 itu faktornya adalah 2x plus 5 kali x min 2. Nah, di sini ada x min 2, ini ada x min 2. Berarti jadinya x min 2 kuadrat
kali 2x plus 5. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Bagaimana? Gampang ya, Dek ya? Oke, di video selanjutnya kita akan belajar tentang faktor polinomial, pembuat nol polinomial, lalu kita hubungkan dengan grafik fungsi polinomial tersebut. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.